Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Farhana Laili Rahmah, biasa dipanggil Hana. Seperti judulnya, hari ini aku akan membahas tema tentang mental health awareness yang berjudul tekanan pendidikan yang semakin berat. Aku harap semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya aku jelasin dulu ya, apa sih mental health itu? Menurut WHO, mental health atau kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang. Ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya maupun untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Nah, maka dari itu kesehatan mental merupakan dasar yang penting bagi seseorang. Karena kesehatan mental akan mempengaruhi produktivitasnya, bagaimana seseorang memandang dirinya, dan memahami lingkungan di sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan mental itu berkaitan dengan kesehatan fisik dan kehidupan sosial. Maksudnya, salah satu dari 3 unsur itu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Misalnya aja nih, apabila fisik dan sosial kita udah baik dan sehat, tapi ternyata mental kita bermasalah atau kurang sehat. Berarti kita itu belum bisa dikatakan sehat secara sempurna. Kenapa? Ya karena kalau mental kita bermasalah atau kurang sehat, pasti kita akan merasakan yang namanya cemas, resah, bahkan stres berlebih dengan suatu hal yang kemudian bisa menyebabkan kita jatuh sakit. Oh iya, karena yang aku bahas ini berkaitan dengan pendidikan, aku harap yang mendengar atau melihat podcast ini adalah kalian yang masih disebut sebagai murid ataupun mahasiswa, terutama yang sedang kelelahan dan terbebani oleh tugas yang mengalir deras, walaupun dia sebenarnya bukan air. Aku tanya nih, teman-teman dan kakak-kakak mahasiswa, pernah gak sih kalian ngerasa sangat lelah atau capek banget sama dunia pendidikan kita? Entah dari tugasnya, kemudian karena ujiannya, maupun cara menyampaikan guru atau dosen. Aku rasa mungkin hampir semua pelajar maupun mahasiswa jawabannya adalah tanda kutip, iya pernah. Entah jangka panjang ataupun hanya jangka pendek. Nah, kalau pikiran udah merasa sangat berat dan kelelahan, inilah yang nantinya bisa menimbulkan stres, tekanan, bahkan kadang sampai pengen berhenti sekolah, saking gak kuatnya. Kok bisa sih kamu bilang gitu, Han? Ya karena aku sendiri pernah mengalami. Pernah di fase banyak tugas juga ulangan. Tugas tuh udah kayak makanan sehari-hari yang jarang banget yang namanya tanda kutip gak ada tugas. Pasti ada aja. Gak ada kata libur. Pasti pas libur ngerjain tugas yang kemarin-kemarin belum selesai karena adanya ulangan. Apalagi kalau kita belum bisa materi yang diajarkan tapi udah dituntut buat mengerjakan tugas. Itu rasanya gak enak banget. Mood tuh jadi berantakan, lupa makan, jam tidur gak karuan, bahkan sampai ngerasa pengen menghindari sekolah 1 hari aja buat nenangin diri. Tapi dari situ aku kembali sadar, kalau dalam hidup memang harus berjuang, bangkit lagi. Pasti kalian juga pernah kan ngalami kayak gitu. Wajar kok, kita ini cuma manusia biasa, punya emosi, dan kalau kita gak bisa langsung paham sama mata pelajaran yang kita ajarkan, itu gak akan mengurangi standarisasi kita sebagai manusia kok. Wajar guys,
santai dulu, pelan-pelan belajarnya. Jangan langsung ngerasa gak ada potensi. Tapi jujur guys, sampai sekarang aku gak ngerti konsep tugas yang segabrek ini buat apa. Kalau misal yang ngerjain aja gak pernah paham. Bukankah malah nambahin beban pikiran di otak kita? Kasarannya jadi agak sia-sia nih tugas kalau gak memberikan manfaat bagi pekerjanya. Ada sih pastinya, larinya ke nilai raport atau IPK, tapi gak ada habisnya kalau bahas itu. Karena aku rasa kalian juga sudah tahu ya, memang dunia pendidikan salah satu hasil akhir yang selalu ada atau muncul adalah angka mutlak. Jadi sebenarnya apa sih yang membebani kita dalam dunia pendidikan yang berujung bisa mempengaruhi kesehatan mental kita? Yang pertama, aku rasa tekanan akibat standarisasi sebuah nilai dalam dunia pendidikan, di mana semuanya itu jadi berpacu dengan nilai. Pintar, belajar tidaknya, kualitas otaknya, semua dilihat dari angka. Akhirnya apa? Nilai kita keluar, kita malah stres. Malah membandingkan diri, bermindset meremehkan diri, dan down ketika menilainya lebih kecil daripada yang lain. Tanggapan buruk orang lain, itu semua sangat mengguncang emosi dan pikiran kita. Hal ini mungkin terjadi karena dari kecil kita itu diajari belajar untuk pintar. Padahal harusnya belajar itu untuk menambah wawasan sehingga kita bisa berubah lebih baik lagi karena wawasan itu. Pintar itu cuman efeknya. Yang kedua, tekanan tugas. Tidak mengerjakan tugas sama dengan malas, sama dengan nol, sama dengan dihukum. Jadi mau gak mau tubuh kita dan pikiran kita harus dipaksa untuk bekerja menyelesaikan tugas itu sebelum deadline berakhir, walaupun di waktu yang bersamaan sampai waktu tidur berantakan. Yang ketiga, tekanan ujian. Ini adalah hal wajib dalam dunia pendidikan, terutama ulangan harian nih. Waktunya besok, tapi ternyata otak lagi gak sinkron buat belajar. Mood lagi gak bagus, alhasil pun akhirnya stres juga, karena harus dipaksakan. Akibatnya kadang kata-kata yang dibaca gak masuk ke otak, tambah stres lagi. 3 hal itu belum lagi tekanan dari luar. Pernyataan orang misal, gak bisa mapel penting, berarti gak akan sukses, gak bisa lolos seleksi perguruan tinggi, dan sebagainya. Tuntutan orang tua yang sebenarnya gak sesuai sama passion kita. Belum lagi pertanyaan ingin tahunya tetangga. Belum lagi kalau ada permasalahan pertemanan, keluarga, keuangan, dan sebagainya. Makin tertekan lagi nih hidup. Sebelum kalian tahu pasti kalau mental kalian itu aman atau tidak, bisa dilihat tuh tanda-tandanya, seperti terlihat tidak bersemangat, nafsu makannya berkurang, pola tidurnya terganggu, ataupun susah tidur, dan juga khawatir yang berlebihan. Ujung-ujungnya bisa nyakitin diri sendiri. Nah, bahaya banget kan? Itu artinya mental kita udah gak sehat. Kalau teman-teman pernah atau sedang mengalami hal itu, mulai cegah ya teman-teman. Karena kalau dibiarkan bahaya banget. Jadi aku punya tipsnya nih buat mencegah atau mengatasi rusaknya mental. Catet deh kalau perlu. Yang pertama, berkomunikasi dengan orang terdekat. Dengan menceritakan yang kamu alami, beban kamu akan berkurang. Ingat, ceritalah pada orang yang kamu percaya. Yang kedua, menangis. Dengan menangis dapat mengurangi beban perasaan, dan kamu akan merasa lega setelah meluapkan emosimu dengan menangis. 3. Mencari dan mengemari hobi baru. Sibukkan dirimu dengan hobi yang kamu sukai.
Jangan malah buka media sosial yang membuatmu jauh lebih stres karena melihat postingan bahagia orang lain. Keempat, menghargai setiap kemajuan yang udah kamu capai, serta memberikan self-reward. Kalau stresmu udah berkurang, coba deh kasih sesuatu buat dirimu sendiri. Misal kamu lagi pengen seblak nih, ya kasih rewardnya beli seblak sendiri. Yang kelima, mencoba menghadapi rasa takut dengan berpikir positif dan menyemangati diri sendiri. Yang keenam, mengurangi sikap ambisius. Gak usah paksa diri sendiri untuk bisa. Kamu hanya perlu usaha sekuatmu, hasilnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Yang ketujuh, berusaha memahami dan menyadari kecewa adalah bagian dari kehidupan. Setiap individu pernah kecewa, dan hal itu wajar terjadi. Gak usah terlalu larut dalam kekecewaan. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Aku harap teman-teman bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kalian selalu diberi kebahagiaan. Terima kasih telah mendengar. Sampai jumpa teman-teman.